saat aku ngetik keyword itu di Shopee, kok iklanku nggak muncul ya? Halo teman-teman, selamat datang di channel Mari Berkarya. Kali ini aku akan share gimana caranya jualan di marketplace biar laris dan banyak pembeli yang gampang sekali untuk dipahami. Oke, banyak sekali mungkin dari tutorial di luar sana yang menggunakan cara A, cara B. Banyak sekali cara sebenarnya untuk jualan laris di marketplace. Tapi di sini aku akan menjelaskan yang mudah kalian pahami, bahkan orang awam sekalipun bisa memahami ini. Jadi kalau misalnya kalian nggak tahu marketplace itu kayak gimana, marketplace itu kayak Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Blibli, Lazada. Istilahnya kita itu bisa jualan di sana. Kalau misalnya diibaratkan di offline, itu kan online ya semuanya ya. Shopee online, Tokopedia online, Blibli online, Lazada online, Bukalapak online, online semua kan. Kalau misalnya diibaratkan di offline, itu kayak pasar. Kalau misalnya di kota kalian atau di tempat kalian lah pokoknya ada pasar, entah itu pasar modern atau pasar tradisional, yaitu marketplace itu kayak gitu. Marketplace itu kayak pasar. Kita sebagai penjual itu kayak toko-toko atau stand-stand yang ada di pasar itu. Bisa ngebayangin ya? Kayak gitu. Kita bayangkan seperti itu dulu. Nah, sebelum kita masuk ke cara jualannya, aku pengen kalian itu membuat sebuah perbedaan di produk kalian. Tidak harus produknya. Oke, tidak harus produknya. Kalian jualan katakanlah sepatu, ya udah nggak apa-apa, jualan sepatu. Tapi cari sesuatu yang uniknya, perbedaannya. Misalnya, sepatu kalian punya desain yang bagus. Oke, meskipun kualitasnya biasa aja, meskipun kenyamanannya biasa aja, tapi desainnya sangat bagus, kayak gitu. Atau kalian punya sepatu yang paling murah, meskipun desainnya itu biasa aja, kualitasnya biasa aja, keamanannya atau kenyamanannya biasa aja, nggak apa-apa. At least ada keunggulan sedikit dibandingkan dengan kompetitor atau dibandingkan dengan orang lain. Tolong cari itu. Tidak hanya dari sisi produknya. Misalnya kalian jualan katakanlah kaos. Oke, kaos kalian jualan sama seperti orang-orang pada umumnya, tapi kalian mengadakan paket. Misalnya, saya nggak cuma jualan kaos, saya jualan satu set kaos, celana, ikat pinggang plus topi misalnya, satu paket kayak gitu. Nah, sementara di sekeliling kalian itu nggak ada yang jualan kayak gitu. Oke, kayak gitu ya. Intinya temukan perbedaan, jangan sampai jualannya barang yang sama. Barangnya boleh sama, tapi cara jualannya jangan sama. Oke, karena kita akan masuk ke pasar. Coba bayangin kalau misalnya kalian pergi ke pasar deh. Kalian pergi ke pasar, entah itu pasar tradisional, pasar modern, sama aja. Kalian pergi ke pasar. Di situ kan banyak sekali toko gitu kan. Nah, kalian nyari yang apa biasanya? Nyari yang murah? Nyari yang kualitasnya bagus? Nyari yang apa? Katakanlah udah langganan di sana? Kan biasanya kayak gitu. Tapi kalau misalnya semuanya itu adalah toko baru, pasti kalian nyari yang belum pernah kalian coba, belum pernah ada sebelumnya. Iya kan? Misalnya nih, kalian sering beli katakanlah kaos. Kayak tadi, kalian sering beli kaos. Terus kalian datengin tuh toko kaos satu-satu. Ternyata ada satu kaos yang dia itu menggunakan bahan yang nyaman banget, yang beda banget dari kaos-kaos yang lainnya. Bahannya itu tipis, tapi nggak transparan dan nggak mudah robek, lentur, dan nyaman kalau dipakai. Kayak gitu. Sementara di tempat lain itu bahannya tuh panas semua. Katakanlah kayak gitu ya, itu contoh. Nah, maka kalian akan menjadi top pilihan. Meskipun belum tentu orang akan beli, tapi kalian akan menjadi top pilihan. Oh, gue kenal toko itu. Toko itu adalah toko yang menjual kaos yang enak banget, yang lentur. Di mindsetnya orang kayak gitu. Oke? Jadi kalau misalnya dia akan nyari kaos, atau temennya katakanlah nyari kaos, dia akan langsung menyarankan, coba aja beli di toko sana. Gue kemarin udah nyoba pakaiannya di sana, nyoba kaosnya di sana, enak banget. Coba deh kamu ke sana. Dia bisa menyarankan. Oke, sama di online juga kayak gitu. Kalau misalnya kalian ada perbedaan, misalnya kalian jualan di Shopee, semuanya itu sama semua. Kaos misalnya, kaos sama semua, tapi kalian ada perbedaan sendiri, entah itu dari sisi warnanya. Misalnya kalian jualan kaos warna-warni, sementara yang lainnya itu nggak ada yang jualan kaos warna-warni. Oke, cuman kalian. Intinya temukan satu perbedaan, uniqueness, atau mungkin kalian lebih pahamnya unique selling point.
Itu yang membedakan kalian dengan toko lain. Itu dulu. Oke? Setelah itu ya seperti yang aku jelaskan tadi, kalian bayangkan, kalian ibaratkan marketplace itu seperti pasar. Oke? Marketplace itu seperti pasar. Nah, gimana caranya agar orang itu bisa datang beli di kalian, alias berkunjung dulu deh, berkunjung ke toko kalian, itu gimana caranya sih? Ada banyak sekali cara, ada banyak sekali hal. Yang pertama adalah kalian promosi di luar pasar atau di luar marketplace atau di luar Shopee, di luar Tokopedia. Entah itu kalian promosi di Instagram, entah itu kalian promosi di Facebook, entah itu kalian promosi di WhatsApp. Kalian share link toko kalian, tapi dengan penawaran. Contohnya, launching 1 bulan pertama beli 2 gratis 1, katakanlah kayak gitu, atau diskon 30% pakai link ini, pakai voucher ini. Misalnya kalian punya kode voucher, pakai voucher ini. Nah, itu mengundang orang datang ke toko kalian dan membypass toko-toko lain, ya kan? Karena ada linknya. Saat orang mengklik link itu, orang nggak akan nyari di search kolom pencarian. Misalnya kalian jualan di Shopee, orang nggak akan search di Shopee-nya, langsung ngeklik langsung ke toko kalian, kayak gitu. Jadi membypass, meskipun kalian itu katakanlah di pasar ya, seperti yang aku bilang tadi, ibaratkan seperti pasar. Meskipun toko kalian itu ada di pojokan, karena kalian kan toko baru sehingga slotnya nggak ada. Semua slot yang di depan sudah diisi sama toko-toko yang udah terkenal, udah laris banyak kayak gitu kan. Nah, sehingga kalian dapat tempat di pojok kayak gitu. Nah, kalau misalnya pengen mendatangkan orang ke sana, nggak mungkin dong kalian kayak mengharapkan orang datang sendiri ke sana. Ya enggak, orang akan berhenti di toko pertama, toko yang bagus-bagus. Kalian nggak akan ada yang mengunjungi. Tapi kalau misalnya kalian invite orang, kalian ajak orang kayak tadi, kasih voucher, kasih diskon, kasih apa, sebarkan di luar pasar atau di luar marketplace, maka orang ngeklik linknya, orang langsung teleport ibaratnya ke toko kalian, set, kayak gitu, melewati toko-toko yang ada di depan ini, kayak gitu. Oke? Itu salah satu caranya. Kemudian ada cara lain, tentunya yang ini berbayar. Ini yang berbayar dulu. Nanti aku akan kasih yang gratisan, tapi ini yang berbayar dulu karena ini yang paling sering digunakan dan menurutku paling ampuh sih. Paling kalau misalnya kalian punya modal ya. Kalian iklan di marketplace. Misalnya di Shopee kan ada iklan tuh. Nah, iklan kalau misalnya orang nyari sesuatu, tiba-tiba toko produk kalian itu ada di atas kayak gitu. Ada di atas kolom pencarian kayak gitu ya. Kemudian ada di bawahnya lagi ada iklan kalian, bawahnya lagi ada iklan kalian kayak gitu. Meskipun itu belum tentu. Jadi iklan itu belum pasti. Kemarin itu ada yang nanya kayak gini, "Kak, aku sudah beriklan di Shopee. Aku sudah mengetikkan keywordnya." Kan biasanya sebelum iklan kan kita milih keyword ya, keyword apa yang mau kita targetkan. Nah, saat aku ngetik keyword itu di Shopee, kok iklanku nggak muncul ya? Ada yang juga mengalaminya kayak gitu. Kalian sudah beriklan, entah itu di Shopee, Tokopedia, dan memilih keyword atau kata kunci tertentu. Pada waktu kalian nyoba sendiri, iklannya sudah jalan nih. Kalian nyoba sendiri ngetik kata kunci itu, kok iklannya nggak muncul ya? Kenapa ya? Gini teman-teman, yang iklan itu bukan cuman kalian doang. Yang iklan itu bukan cuman kalian doang. Ingat ya, satu, yang iklan itu bukan cuman kalian doang. Ada banyak. Ada ribuan, bahkan mungkin ratusan ribu toko yang beriklan di Shopee, yang beriklan di Tokopedia. Ada banyak. Makanya kalian nggak akan nemu di sana. Karena ya ada urutannya, kayak gitu, ada prioritasnya. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, bisa jadi kalian itu tidak ditargetkan. Jadi gini, mungkin di tempat kalian searching keyword yang sudah, misalnya kalian iklan, kalian produknya tas lempang, katakanlah tas lempang. Kalian iklan dengan keyword tas lempang murah, katakanlah tas lempang murah. Kalian search sendiri ya, tas lempang murah. Loh, kok nggak ada? Padahal aku sudah ngiklan. Mungkin di kalian nggak ada, tapi di orang lain mungkin ada. Di orang yang ada di katakanlah luar pulau, katakanlah ada, muncul. Kenapa ya? Karena masa Shopee katakanlah ya mengarahkan searchingnya ke orang yang punya produknya, ngerti nggak maksudnya? Jadi kalian yang iklan, kalian yang terima iklannya, ya kan nggak mungkin kayak gitu. Masa kalian ngiklan ke diri kalian sendiri, kan nggak mungkin.
Makanya Shopee akan menargetkan, misalnya ya Shopee atau Tokopedia atau Bukalapak akan menargetkan produk kalian ke orang-orang di luar kalian dong, biar efektif iklannya. Kayak gitu, oke? Paham ya sampai situ ya? Itu adalah iklan. Jadi jangan berpikir bahwa kak ini aku ngiklan kok kayaknya nggak guna ya, kok nggak muncul di hasil pencarian. Ya di kalian nggak muncul, tapi di tempat lain mungkin muncul, di orang lain mungkin muncul. Mungkin bukan orang yang dekat-dekat dengan kalian, tapi orang-orang yang jauh, karena mereka kan marketplace kan targetnya kan seluruh Indonesia. Kayak gitu, ada 270 juta orang. Kayak gitu. Makanya kalian jangan berkecil hati dulu, iklannya itu pasti nyampe kok ke orang, karena ya banyak sekali orang yang buka gitu loh. Bahkan saat kalian tidur pun itu ada orang yang buka aplikasi Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Blibli, itu ada kayak gitu. Dan mungkin iklan kalian muncul pada saat itu, pada saat kalian tidur kayak gitu. Makanya jangan meremehkan iklan, tapi iklan itu juga ada strateginya. Oke? Ada caranya, kita harus melihat search volume, kemudian competition-nya rame atau enggak, kemudian yang iklan itu banyak atau enggak di situ. Kalau misalnya search volumenya tinggi, artinya banyak orang yang nyari, tapi kompetitornya banyak, ya jangan. Kayak gitu. Jadi kita harus bisa mengimbangi. Kayak gitu itu. Dan keywordnya juga harus berhubungan dengan keyword punya kita. Dan keywordnya juga jangan keyword umum, tapi keyword long tail. Kalau kalian belajar tentang SEO kan ada keyword short tail, long tail, kayak gitu. Nah, pastikan keyword kalian itu keyword yang long tail keyword, kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya, cara selanjutnya adalah yang gratisan, yang aku tahu kalian pasti bakal suka, yaitu SEO, Search Engine Optimization. Nah, Search Engine Optimization ini ada banyak banget caranya. Bayangkan seperti pasar tadi ya, Search Engine Optimization itu bisa membuat kalian berada di posisi paling depan, di depan pasar langsung. Artinya waktu orang melakukan searching, kalian langsung berada di posisi paling atas. Kayak gitu. Itu tujuannya Search Engine Optimization. Search Engine Optimization atau SEO ini gimana sih sebenarnya caranya, konsepnya itu gimana sih? Konsepnya itu kayak gini. Kalau misalnya kalian itu pernah belajar pemrograman atau coding sebenarnya, dan kebetulan aku backgroundnya juga coding, jadi aku tahu ada yang namanya SQL, Structure Query Language, kayak gini. Mungkin kalian akan susah memahaminya. Jadi dari situlah sebenarnya produk-produk yang ada di marketplace itu disortir atau dipilih sebenarnya. Jadi ada yang namanya where, select nama, ID, apa dan sebagainya, ada banyak pokoknya. Terus di join tabel, kemudian ada where, misalnya title atau name produk, sama dengan misalnya yang dicari adalah tas lempang gitu ya, tas lempang. Nah, kalau misalnya judul produk kalian yang ada di Shopee, Tokopedia itu nggak ada tas lempang, ya kemungkinan besar kalian nggak akan muncul di hasil pencarian kayak gitu. Karena ya query-nya, SQL-nya itu mengharuskan ada kata-kata tas selempang kayak gitu. Kemudian biasanya ada order by ini pengurutan. Jadi pengurutan dari misalnya dari yang harga terendah, atau dari yang tanggal terbaru, atau dari yang paling banyak dilihat, atau dari yang terlaris, atau dari yang terdekat kotanya. Itu udah banyak sekali algoritmanya, istilahnya kayak gitu. Dan tiap marketplace algoritmanya bisa beda-beda dan bisa berganti-ganti tiap waktu algoritmanya itu. Jadi intinya kalian untuk optimisasi, gimana caranya optimasi SEO? Yang pertama sebagai pengalamanku sebagai programmer itu selalu judul yang diperhatikan, selalu judul di awal, selalu judul produk. Judul produk itu sangat penting. Jadi kalau misalnya kalian ngasih judul, itu kalian harus pikirkan kira-kira customer ini bakal nyari apa. Contoh, misalnya kalian jualan sandal, oke? Sandal, ada yang bilang sendal, ada yang bilang sandal, ada yang bilang alas kaki, oke? Nah, kalian riset tuh, yang paling banyak itu yang mana? Kira-kira kalau misalnya kalian itu misalnya nih customer kalian itu kira-kira ngetiknya sandal, sendal, atau alas kaki kayak gitu. Atau kalian bisa masukkan aja semuanya itu ke judul, entah kata-katanya kalian racik sendiri ya. Misalnya sandal
anti rusak atau anti apa ya, misalnya kok aku bayanganku anti gores ya, enggak, sandal bahan kualitas terbaik, sandal pantai, alas kaki untuk kerja. Bisa pakai koma, bisa pakai garis miring atau kayak gitu. Jadi kalau misalnya judul kalian seperti itu, maka query-nya akan ikut semua. Kayak gitu, biasanya query-nya kan where name atau title, like misalnya ada orang yang nyari sendal. Nah, semua produk di database yang judulnya itu ada sendal akan tercakup ke sana. Oke? Atau kalau misalnya orang mencari sandal, semua produk di dalam database yang ada judulnya ada kata-kata sandal akan tercakup di hasil pencarian. Kalau misalnya judul kalian nggak ada, ya udah, kalian nggak akan masuk. Terus kok ada produk-produk yang ini kak, misalnya orang ngetik sandal, tapi judulnya tuh nggak ada kata-kata sandal, cuman alas kaki. Ya mungkin di deskripsinya, bisa jadi, mungkin di deskripsinya. Atau biasanya marketplace punya istilahnya aku lupa nyebutnya apa, tapi dia itu punya istilahnya machine learning. Jadi dia tuh belajar, kalau misalnya sendal ini ada kata-kata yang terkait, misalnya alas kaki, kemudian sandal, kemudian apa. Nah, dia nggak hanya mencari keyword atau mencari judulnya sendal, tapi juga mencari alas kaki, mencari ini kayak gitu. Makanya ada produk-produk yang terkait seperti itu. Oke, itu tentang SEO. Kalau misalnya dibahas itu sangat banyak sekali teman-teman. Mungkin di video selanjutnya aku akan bikin khusus untuk bahas tentang SEO di per marketplace mungkin ya, karena tiap marketplace berbeda algoritmanya. Karena itu jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe ya, biar kalian nggak ketinggalan infonya, oke? Kemudian selanjutnya kalian bisa memanfaatkan fitur gratis dari marketplace. Kalau misalnya di Tokopedia dan Shopee, aku tahu itu ada fitur yang namanya naikkan produk. Setiap 5 menit atau 1 jam, aku lupa. Soalnya aku udah jarang pakai fitur itu sih sebenarnya. Biasanya ya cuman iklan gitu aja. Tapi dulu waktu nggak ada dana, waktu mulai awal-awal dulu aku sering pakai itu. Jadi kalau nggak salah inget ya, itu sekitar 4 produk setiap jam. Kalau nggak salah inget, ya nanti kalian cek sendiri lah di marketplace-nya. Nah, itu kan gratis, kita bisa menaikkan produk. Istilahnya kita, kalau di Kaskus ya, kalau dulu ya, itu namanya kan sundul kayak gitu. Sundul kayak gitu, biar postingannya itu di atas kayak gitulah. Nah, kayak gitu. Itu juga sebenarnya ada pengaruhnya juga di bagian SEO tadi, search engine optimization tadi. Kayak gitu, biar kita ya agak ke atas lah dari hasil pencarian kayak gitu. Sekarang mungkin karena produknya sangat banyak, mungkin nggak terlalu berpengaruh, tapi nggak apa-apa, itu kalian coba aja dulu, karena itu tujuannya untuk menaikkan produk. Ibaratnya kalau misalnya di pasar biar toko kalian itu agak maju sedikit, tapi itu kalian harus rajin, karena saat kalian maju, orang lain juga maju juga kayak gitu, bisa menyalip kalian juga kayak gitu. Jadi kalian harus rajin kalau pakai fitur itu. Kemudian yang selanjutnya ini mungkin banyak yang nggak menerapkan, atau banyak yang nggak sadar mungkin ya sudah menerapkannya, yaitu kasih alasan kenapa mereka harus beli sekarang juga. Oke, kasih alasan mengapa mereka harus beli sekarang juga. Jadi kita tadi sudah belajar tentang SEO. Oke, untuk gimana caranya kita menaikkan produk kita atau toko kita tuh berada di depan, gitu, biar dilihat orang. Tapi kalau misalnya kita nggak ngasih alasan, orang itu masih akan pikir-pikir. Orang itu masih akan ntar dulu deh, scroll kayak gitu. Meskipun kita di atas, tapi kita akan tetap di scroll kayak gitu. Orang pasti akan tetap scroll. Makanya kasih alasan kenapa orang itu harus beli saat itu juga. Caranya gimana? Ada banyak. Seperti kamu bisa kasih diskon, katakanlah harga coret. Di beberapa marketplace ada fitur untuk diskon, kasih harga coret, kasih berapa, misalnya harganya aslinya 100.000, kamu diskon jadi 40.000 katakanlah, padahal modalmu cuma 30.000 katakanlah kayak gitu ya. Banyak kok orang yang melakukan kayak gitu.
katakanlah orang itu modalnya cuman 10.000 katakanlah, tapi dijualnya itu 100.000, kemudian didiskon di harga coret jadi 30.000 produknya. Dari 100.000 jadi 30.000, padahal modalnya dia cuma 10.000. Banyak kok kayak gitu, orang yang kayak gitu, atau penjual yang kayak gitu itu banyak. Gitu. Jadi kalian jangan sampai kalah dengan cara kayak gitu, oke? Itu satu. Kemudian kalian bisa kasih free item, free ongkir. Misalnya kalian jualan sepatu, ya udah kalian itu jualan sepatu plus kaos kaki. Jadi sepatu kalian gratisin kaos kaki berapa sih? Ya naikkan aja harga kalian. Misalnya awalnya sepatunya harganya 110.000, kalian naikkan jadi 120.000, free kaos kaki kayak gitu. Kan pasangan antara sepatu dan kaos kaki, biar orang nggak nyari lagi kaos kakinya di mana kayak gitu. Atau kalau misalnya kalian jualan makanan, kalian hadiahi plus mangkuk, katakanlah makanan snack apa gitu ya, snack apa harganya katakanlah misalnya 25.000, harganya 25.000, naikkan aja jadi 30.000. Terus kalian hadiahi mangkuk, yang mangkuk biasa lah, yang harganya 5.000 ke bawah lah kayak gitu. Jadi kalian nggak rugi, pemasukan kalian atau keuntungan kalian itu nggak berkurang, tapi ada embel-embel free. Embel-embel free itu membuat orang jadi, wah kayaknya gue harus beli sekarang deh, karena ini mumpung free. Bayangannya orang seperti itu, mumpung free. Padahal free itu kalian udah set udah sebulan yang lalu katakanlah, tapi bagi orang ini baru karena dia baru lihat kayak gitu. Jadi jangan samakan mindset kalian atau pola pikir kalian dengan pola pikir customer kayak gitu, karena customer itu bakal mengira produk kalian ini mungkin baru bagi dia kayak gitu, meskipun kalian setnya udah lama. Jadi coba bayangkan kalau misalnya kalian mengisi deskripsi produk ya, entah itu detail, entah itu harga, entah itu apapun, kalian bayangkan bahwa kalau misalnya customer melihat ini pertama kali, apa yang ada di bayangan customer? Apa sih yang aku inginkan? Kalau misalnya kalian jualan katakanlah snack tadi ya, apa sih yang aku inginkan sebagai customer? Kalian harus memposisikan diri sebagai customer. Apa sih yang kira-kira aku inginkan? Kalau misalnya aku searching snack, oh aku mungkin bakal nyari yang harganya murah katakanlah, atau yang diskonnya gede. Ya udah, kalian gunakan trik yang tadi. Misalnya kalian snacknya itu kalian modalnya total HPP-nya lah katakanlah itu 5.000 katakanlah. Kalian jualnya itu niatnya kalian jual 10.000. Kasih aja harga 50.000. Terus kalian diskon jadi 10.000. Kayak gitu. Ya kayak gitu, memang tekniknya itu kayak gitu. Biar orang itu, wah ini diskonnya gede banget nih. Kayak gitu, biar orang mau untuk membeli. Oke teman-teman, itu tadi gimana caranya jualan di marketplace. Jadi kalian bayangin bahwa marketplace itu seperti pasar, gampangannya kayak gitu. Gimana sih caranya kalau misalnya kalian punya toko di sebuah pasar tertentu, kalian punya stand atau toko di sana, gimana cara kalian jualan, gimana cara kalian survive, itu lakukan juga di online-nya. Kayak gitu, oke? Semoga informasi tadi bisa bermanfaat. Share video ini biar teman-teman kalian banyak yang tahu juga, banyak yang belajar juga, dan kita sama-sama bisa berbisnis bareng dan bisa bermanfaat bagi sesama. Jangan lupa untuk klik tombol like, kemudian subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!